Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Jami' Maqata Sidrung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini masih dijaga oleh Allah istiqomah kita dalam berjamaah salat Isya dan dilanjut ta'lim kajian ilmu fikih. Mudah-mudahan istiqomah kita, duduk kita, niatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh dan dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga dan saudara-saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat selesai. Sekarang adalah zakat fitrah ya, zakat mal, zakat tijarah, zakat zakat washi, zakat semua ternak semua sudah ya. Tinggal zakat fitrah ya sekarang, zakat fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya'. Wa tajibu wajib zakatul fitri apa zakat fitrah atau zakat fitri bi salasati asya' dengan 3 perkara, dengan syarat 3 perkara. Yang pertama adalah al-islamu Islam. Hanya di Islam lah yang ada zakat, yang terkena kewajiban zakat. Itulah indahnya Islam. Memang kalau kita lihat sepintas, Islam itu banyak aturan. Namun di balik aturan itu demi keselamatan ya, demi kesejahteraan ya, kebaikan umatnya ya. Maka sampai apapun diatur oleh Islam, biar umatnya itu selalu dalam keselamatan, kebaikan dan kebaikan terus. Pokoknya Islam itu mengatur segala urusan yang nanti sampai ke depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-Islamu Islam, syarat pertama ya,
wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua adalah tenggelamnya matahari min akhir yaumin, dari akhir hari min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi sampai tenggelam matahari manusia itu masih hidup, jadi terkena syarat untuk zakat. Tapi kalau meninggalnya habis asar, dia tidak terkena kewajiban zakat. Paham ya? Kalau ada saudara kita siapa ya meninggalnya pas tenggelamnya matahari, ya pas waktu maghrib pokoknya tenggelam matahari, berarti dia sudah terkena wajib zakat. Maka sahibul bait atau sahibul musibah atau keluarganya wajib untuk menunaikan zakatnya almarhum yang meninggal. Tapi kalau meninggalnya di akhir Ramadan, habis zuhur atau habis asar, nggak sampai tenggelam matahari itu, maka tak kena kewajiban, nggak usah wajib zakat. Ya, itu jadi waktu zakat apa bagi yang terkena zakat pokoknya. Nah, bukannya awal Ramadan kita sudah terkena zakat, bukan. Awal Ramadan itu awal dibolehkannya untuk menunaikan zakat. Ya, waktu dibolehkan, tapi belum kena kewajiban. Ya, jadi ketika kita sudah masuk awal Ramadan, boleh kita keluarkan zakatnya. Sudah disahkan, mubah, itu namanya boleh. Ya, nanti waktu afdal itu kan, waktu afdal kan pas waktunya. Ya, waktu afdal itu pas masuk waktunya, ketika terbenamnya matahari sampai sampai khotib naik mimbar. Ketika sholat id, itu waktu utamanya. Karena waktu masuk terkena wajibnya zakat ya itu, maka waktu utama ya itu ya. Waktu makruh sampai zuhur, ketika habis sholat id sampai zuhur makruh, udah. Setelah zuhur sudah terhitung dosa. Kalau kita sengaja dosa. Waktu-waktu zakat. Memang kalau kita ibadah itu cari yang utama. Cuman kadang-kadang yang utama itu kadang-kadang malah kita nggak sempat melakukan. Karena apa ya? Kalau udah malam itu udah sibuk nyiapin ya rumahnya, bersih, semuanya sibuk mikirin anak-anak ini udah pada persiap aja belum ini buat lebaran gitu ya. Malam lebaran itu rata-rata udah sibuk. Kadang nggak kepikiran, maka ada yang di awal Ramadan udahlah biar nggak lupa zakat duluan. Ya, atau di 10 akhir udah zakat dulu. Kalau kita ngejar waktu utama memang takutnya nggak sempet. Terus yang mau dibagi ini siapa? Repot. Ya, repot. Itu nyari mustahiknya itu repot. Ya. Nyari asnafnya itu repot. Jadi wabi guru, syarat kedua wabi guru bisyamsi, ya hidup pas dia masih hidup ketika matahari itu terbenam. Nah, setelah terbenam plek meninggal, berarti dia terkena. Nah, kalau sebelum terbenam kok meninggal jam 5 umpamanya atau setengah 6, ya enggak terkena wajiban zakat. Ya, itu. Ya kalau ragu di zakati ya nggak bisa. Nggak usah saya zakatin aja, ragu. Ya enggak itu enggak kena, itu nanti jadi sedekah. Boleh tapi jadi sedekah bukan zakat itu. Ya, karena zakat ada aturan. Tuh. Walaupun dipaksain harus ya nggak apa-apa, dari khawatir takutnya udah masuk. Nah, enggak, itu tetap dari sedekah nantinya. Baik, selanjutnya wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi wa fi dalikal yaumi wa yuzakki an nafsihi amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an. Ya. Kemudian wa wujudul fadli, adanya kelebihan. Ya. Jadi adanya kelebihan
adanya kelebihan dari makanan pokok, ya, baik berupa jagung, gandum, beras, itu ya. Pokoknya ada makanan pokok yang terdiri dari apa, makanan apa aja lah, pokok daerah situ, nggak usah disamakan dengan makanan pokok daerah apa ya di Arab sana, ya. Pokoknya makanan pokok negara itu, daerah situ, ada lebih untuk dimakan hari itu, maka terkena kewajiban zakat, ya. Nah, ada lebih bukan cukup untuk makan diri kita, tapi untuk menafkahi semua keluarga kita cukup, ya. Semua yang wajib kita nafkahi udah makan, hari itu makan cukup, ada lebih, maka terkena kewajiban zakat. Kita dalam keluarga terdiri suami istri anak 3, buat makan hanya cukup berempat, kurang 1, maka dia nggak kena kewajiban zakat. Pas hari itu ya, buat makan itu hanya cukup buat 4 orang, bahkan kurang 1 ukuran makan itu ya umpamanya. Nah, maka itu tak kena zakat, ya. Maka nggak kena zakat. Jadi cukup itu bukan buat makan sendiri. Saya buat makan sendiri masih lebih. Nah, buat makan yang dinafkahi itu wajib, ya. Istri, anak 3 udah makan, pada makan belum? Kalau udah makan semuanya, udah beres semuanya, baru ada lebih. Kok masih ada lebih? Maka seketika itu wajib zakat. Itu pun ketika sudah masuk waktunya zakat, ya. Ketika sudah masuk waktunya zakat, ya pas malam takbir itu ada lebih, gitu lah ya. Kayaknya sekarang sih jarang ketemuan, memang bener-bener nggak ada lebih tuh, jarang kita temukan. Memang rata-rata ada. Maka sudah sangat susah kita, ya alhamdulillah, bukannya sangat ini ya, tapi juga alhamdulillah karena kita jarang ditemuin yang memang hari itu nggak bisa makan sama sekali, memang benar-benar nggak ada makan, ya, dalam pas malam takbir itu jarang. Maka orang miskin, orang fakir itu jarang kita temui. Mungkin kalau miskin masih ada beberapa ya, tapi kalau fakir itu lebih parah. Karena kalau fakir itu buat makan sekarang nggak ada, itu ya. Tapi kalau miskin pas, itu loh, buat makan saat itu pas, nggak lebih, itu miskin. Tapi masih ada yang dimakan. Tapi kalau fakir nggak ada yang dimakan hari itu, nah itu fakir, kalau lebih parah dari miskin. Selanjutnya, berapa yang dikeluarkan adalah minal muslim so'an min kuti baladi wa qudruhu khamsatu artalin wa sulusun bil iraqi. Yang dikeluarkan adalah, ya, yang dikeluarkan itu adalah 1 sok dari makanan pokok, atau kira-kiranya 5 liter 5 liter lebih, ya, 1/3. 5 liter 1/3. Itu menurut ukuran iraq. 5 liter itu di sini kalau diberikan itu khamsatun itu kan 5, khamsatu artal itu 5 liter, wasulusun itu 1/3. Jadi 5 liter lebih 1/3, ya, hampir 5 liter setengah lah. Itu menurut Irak, ukuran Irak. Namun kalau kita yang di sini kan yang keluarkan kan hanya 2,5 kilo ya beras, atau 3,5 liter ya. Kalau di Indonesia itu beras, ya itu ini ukuran Irak. Nah, ulama sudah menyimpulkan, sudah mengirakan ukuran untuk Indonesia 2,5 kilo beras atau 3 liter beras. Kalau diuangkan berapa seharga itu, ya udah diuangkan boleh begitu. Kalau dulu itu jarang yang diuangkan, itu zakat dulu itu jarang yang diuangkan, ya, jarang yang diuangkan. Ya karena apa? Karena dulu itu nerima beras aja udah senengnya bukan main. Orang dulu, orang sekarang kan enggak.
Makan beras sudah jarang, roti terus. Udah hidupnya Eropa, udah kayak pagi-pagi enggak makan nasi, makan buah, makan roti. Nasi udah, nasi itu masih pilih-pilih ya, yang merah. Kalau dulu kan memang beras itu subhanallah, benar-benar sangat dibutuhkan. Maka ketika zakat beras memang diutamakan, makanan pokok itu diutamakan saat itu, gitu ya. Lebih baik berupa makanan pokok, ya. Ada yang bilang kalau zakat harus dipegang dulu berasnya sambil niat, semacam-macam itu ya. Nah, namun diganti dengan uang ya diperbolehkan, apa ya, yang penting ukurannya sama. Yang penting ukurannya sama. Nah, yang sering terjadi, yang saya sering lihat, ya, ini ada zakat, yang mana zakat mal itu dilakukan ketika lebaran, ketika mau lebaran, mau Idul Fitri, ya. Ya, yang saya tahu udah zakat mal diterima, zakat fitrah diterima, zakat fitri diterima, semua zakat itu diterima, ya. Nah, zakat mal kok cuma 200? Ya kan aneh. Masa zakat mal 200? Sebenarnya kan nisab ininya berapa nisabnya itu? Begitu loh ya. Ditanya ini zakat mal apa kelebihan gitu. Kadang ya udah saya bayar zakat 5 orang. Ya kasih 1 juta umpamanya. Sisanya saya bayar zakat 10 orang umpamanya, saya kasih 1 juta, lebihnya kasih masukkan ke mal, zakat mal. Ya enggak, itu nanti maksudnya kesedekah itu. Ya, kalau mal kan ada hitung-hitungannya, enggak sembarangan. Nah, ini kan yang sering terjadi kan seperti itu. Dan zakat mal itu enggak harus dikeluarin ketika lebaran. Pokoknya sudah 1 haul harus dikeluarin. Segera dikeluarkan. Ya enggak apa-apa, umpamanya sudah 1 haulnya bulan Rajab. Sudah 1 haulnya bulan Rajab, cuma nunggu nantilah lebaran sekalian. Itu boleh. Tapi nanti kalau takut ini, ya, takut habis hartanya seketika terus nggak zakat, nggak kena dosa. Pokoknya semua kebaikan itu nggak boleh kita tunda-tunda. Selagi ada waktu langsung. Kalau kita tunda nanti takutnya kita nggak bisa melakukan itu hal wajib yang harus dikeluarkan, nanti kita kena dosa. Ya. Apapun kebaikan yang sifatnya wajib itu segera. Kayak qadha, ya udah sering saya sampaikan. Sholat qadha subuh, ya udah nggak usah nunggu subuh lagi, atau nggak ada nunggu malam. Subuh jam 7 ya udah 7 itu dilaksanakan segera. Begitu ya. Kalau kewajiban. Bayar hutang ketika udah ada lebih, udah segerakan. Bayar hutang itu ibadah, ya. Ibadah yang gak ada hubungannya sama Allah sama sekali itu gak ada, itu ya hutang itu, bayar hutang itu. Tapi apa ya, perkara hutang piutang itu memang setan di situ banyak andil. Maksudnya ketika orang mau bayar hutang itu memang terasa berat ya, karena setan itu benar-benar. Sebenarnya apa? Sebenarnya Islam sudah mengatur sedemikian rupa, bahkan sedetail mungkin. Urusan agama, urusan apapun dunia ini pasti bisa dipermasalahkan, pasti bisa dipecahkan, ya, pasti bisa diselesaikan, asal masih di dunia, gitu deh ya. Seberat apapun masalah itu, kalau kita datang kepada orang yang tepat, pasti diarahkan yang baik, ya, pasti diarahkan yang baik. Sebesar apapun masalah kita, ya, seberat apapun hutang piutang kita, ya. Hutang kita di luar itu sebesar apapun, ya. Kalau dalam Bulughul Maram hadis itu kan, ketika kita sudah ada niatan mengembalikan, bahkan kita cicil dikit, ya, udah kita niat mengembalikan, memang udah ada niatan mengembalikan gitu ya. Biasanya kan berat, ya, kalau mengembalikan itu. Karena kita pingin segera, ya, terlunasi utang itu, udah dicicil dikit, walaupun kayak seumur hidup ini nggak akan lunas, tapi kita ada niatan untuk mengembalikan dikit, ya, udah niat saya mengembalikan karena Allah, udah
karena takut karena Allah ya, udah. Kemudian masih ada itu, Allah cabut nyawa kita. Nah, itu gimana urusan utangnya itu? Ya, padahal kalau Rasulullah tahu kalau ada yang ini punya hutang kok belum terselesaikan, Rasulullah nggak mau menyolati. Ketika ada yang punya uang angkutan hutang piutang belum terlunasi umpamanya, itu kan berarti urusan berat, itu hakul adami ini berat, makanya jangan disepelekan hakul adami itu, ya jangan disepelekan. Apa ya, maka Allah itu banyak memerintahkan jaga untuk hubungan hakul adami ini benar-benar. Bahkan ibadah ini kalau bisa, yang bisa untuk kita tularkan ke yang lain, kita ngajak yang lain. Jangan ego sendiri, kita ibadah sendiri, kan ada itu. Ya, yang ibadahnya udah setiap malam puasanya nggak pernah telat, tapi cuek, nggak pernah ngajak yang lain, masa bodoh dengan yang penting saya ibadah, nggak ada peduli dengan yang lain. Ternyata di catatan buku di malaikat itu nggak ada namanya di surga. Kaget dia, ibadahnya kuat, tapi kok nggak ada. Ternyata masalahnya ibadahmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Kamu nggak pernah ngajak orang lain, tapi nggak pernah mempengaruhi orang untuk ngajak, walaupun orang lain nggak mau, yang penting diajak. Itu, ya. Jadi kita hidup di dunia ini memang kalau ada hubungannya dengan hakul adam segera selesaikan, jangan dibawa mati. Walaupun kita ada dendam, walaupun kita ada benci, kalau bisa itu jangan dibawa mati. Berarti itu masih membawa salah. Kita ada benci kepada sesama saudara kita, apalagi sesama muslim, dibawa mati benci itu, dendam itu dibawa mati. Naudzubillah subhanallah. Ya bila wa antum muslimun, berarti kita meninggal membawa kemaksiatan. Udah bisa dipolis dengan itu tidak husnul khotimah. Ya, itu tidak husnul khotimah. Walaupun kita tidak sempat memaafkan, kita sudah seperti minta maaf, ya umpamanya. Udah seringlah kita berdoa untuk memohon maafkan kepada dia agar yang pernah kita dolimi, yang pernah kita sakiti. Ya. Apalagi kita belum sempat memaafkan, jangan. Orang yang tidak mau memaafkan itu kan berarti orang yang salah. Nggak mau, gengsinya itu tinggi, nggak mau memaafkan sampai dibawa mati. Ya, itu kan nggak boleh. Berarti sudah menyalahi hadis baginda Rasulullah yang mana kita ketika punya masalah kepada sesama muslim cukup 3 hari saja kita benci itu, ya lebihnya udah kita biasa. Coba dipaksakan untuk kita ikhlas, legowo, ridho, udah kita maafkan. Itulah sifat yang mulia. Intinya jangan sampai ke bawah mati. Ini naudzubillah. Nanti kalau udah ke bawah mati, dendam, benci, nggak bisa memaafkan, itu pasti akan menjadi penghalang ya untuk menuju ridho Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat mulia itu memaafkan. Pokoknya yang peduli dengan yang lain, peduli dengan yang lain. Jangan ibadah itu buat sendiri, kita ajak yang lain. Semua kebaikan itu kita tularkan. Justru itulah yang nanti dari amal jariyah. Ya ajariyah itulah yang akan tiap hari memiliki pahala ketika kita sudah di alam kubur. Ya, baik. Selanjutnya faslun ay hada fasl. Saya kembali ke tadi ke hutang piutang belum selesai jelasannya. Jadi ketika kita sudah bisa mengembalikan hutang itu, kok nggak bisa Allah cabut nyawa kita? Ya, Allah cabut nyawa kita ketika kita nggak bisa, kita sudah usaha terus. Ya, tapi belum lunas Allah cabut nyawa kita. Maka kada di dalam kitab Bulughul Maram itu, hadis Bulughul Maram itu dijelaskan, udah jelas hadis sahih, itu hutangnya akan ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak apapun Allah akan tahu, karena dia udah ada niatan untuk mengembalikan, udah dicicil, udah ada bukti untuk mencicil. Ya kan banyak, bukan sedikit, banyak yang sudah ada sebenarnya untuk mencicil tapi dia malas. Ya, dia udah pura-pura nggak ada, pura-pura belum ada lah. Nggak tahu ini orangnya baikan ini, ya kan nggak tahu orangnya baikan apa enggak.
Di mulut sih kayaknya baikan, tapi di hatinya enggak. Kan enggak tahu. Kalau ada udahlah kembalikan. Dikit-dikit enggak apa-apa, yang penting kita cicil. Ya, ini masalah hutang. Kalau masalah hakul adami jangan sepelekan, intinya apapun masalah itu ya. Masalah dengan manusia itu jangan disepelekan, selesaikan. Itu kan udah gampang, itu solusi yang paling baik dari Islam. Islam wal hil, Islam itu adalah solusi. Maka seberat apapun hutang kita, bahkan bertriliun-triliun umpamanya ya, seakan kita kerja seumur hidup nggak akan lunas, tapi kita sudah cicil dikit demi sedikit karena Allah, karena takutnya nanti dipermasalahkan di hadapan Allah, begitu ya. Ketika kita sudah ada niatan, sudah ada bukti mencicil itu, terus di tengah perjalanan kita diambil Allah nyawa kita, ditanggung sama Allah. Kalau kita punya saudara yang terbelit utang begitu besar, terus pikirannya itu ya nggak jauh sebetulnya, akhirnya mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya. Nah, kita deketin Pak. Ketika masuk Islam pasti dikasih solusi, ada solusi hidup itu. Ya, nggak apa-apa, udah pokoknya kamu ada niatan kerja bener, udahlah cicil dikit-dikit nggak apa-apa, udah jangan putus asa. Iya, begitu. Jadi Islam indah, Islamnya pokoknya apapun masalah pasti ada solusi ketika kita benar-benar menghadap kepada orang yang tahu, ya, yang benar-benar mengarahkan ke ridha Allah. Baik, selanjutnya faslun ayada fatwatun fa'uz zakat, dan membayar zakat ilal asnaf, kepada asnaf samaniyah, ya, kepada orang yang berhak adalah as-samani, itu ada 8. Alladzi dzakara, yang sudah dijelaskan, hum, siapa asnaf, hum kembali ke asnaf. Siapa Allah sudah menjelaskan, ya. Allah Ta'ala sudah menjelaskan fi kitabihil aziz, di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, inilah asnaf-asnaf yang ada 8. Ini aja jarang kita temui di tengah-tengah masyarakat. Ya, jarang kita temui. Baik, kita jelaskan, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Pertama adalah fuqara. Fuqara itu, definisi fuqara itu pokoknya yang dimakan saat ini nggak ada, udah nggak ada punya apa-apa dia. Dia saat ini masih nyari aja. Saya nggak tahu besok bisa makan apa enggak. Sekarang aja belum ada dimakan, belum ada yang bisa dimakan gitu loh. Hari ini masih nyari, itu fuqar. Itu namanya fakir, jamaknya fuqara. Ya. Kemudian mawal masakin, miskin itu kalau didefinisikan orang yang bisa makan hanya hari ini aja. Orang yang cukup buat makan hari ini aja, besok belum ada. Cukup buat hari ini, tapi ada buat makan hari ini, besok belum. Itu miskin. Nah, kurang buat besok. Hanya cukup buat hari ini aja. Jadi lebih tinggi dikit dari fuqara tingkatan rezekinya, ya. Tingkatan ekonominya lebih tinggi dikit. Itu miskin. Nah, seperti itu kan kayaknya udah jarang kita temuin miskin, sama apalagi fakir, ya. Apalagi fuqara. Udah susah kita temuin. Miskin aja udah susah, apalagi fakir. Wal amilin 'alaiha, orang yang mengurusin zakat atau amil. Wal amilina 'alaiha. Wal mu'allafatina wal amilina 'alaiha, ini orang yang benar-benar mengurusi zakat, panitia zakat ini, itu dapat ya. Wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati, nah kalau wal amilin udah jelas kita temuin, pasti ada panitia zakat, udah kita temuin itu dapat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang mu'allaf, orang yang hatinya sudah tersentuh dalam Islam dan masuk Islam. Ya, orang yang mana hatinya sudah tersentuh akan untuk memasuki Islam. Nah, seketika itu baru sudah
baru dia maksudnya baru dia berhak menerima zakat itu. Cari mu'allaf. Ya mu'allafat itu. Nah, gimana kalau dia udah kaya? Mu'allaf itu orang kaya gitu. Enggak apa-apa. Ya, ini enggak ada orang mu'allaf walaupun sudah kaya enggak apa-apa. Ini bentuk perhatian Islam karena imannya masih lemah. Ya, bentuk perhatian Islam biar menguatkan Islam itu agama yang perhatian. Ya, jadi model sentuhan-sentuhan yang kayak gitulah yang akan mengena sehingga imannya menjadi kuat, yakin, ya, sehingga nggak gampang berpaling lagi dari Islam, keluar lagi dari Islam karena udah kuat gitu. Diperhatikan terus, pokoknya diperhatikan terus. Ya, makanya kalau ada kurban daging udah kasih aja non muslim. Memang nggak boleh, ada ulama yang mengatakan nggak boleh untuk kurban wajib, kurban nadar itu nggak boleh. Karena kurban wajib ini maka harus tersalurkan kepada orang sama-sama muslim. Kalau kurbannya sunnah, ya kurban Idul Adha itu memang sunnah, kecuali dia bernazar itu kan wajib berarti kurban itu. Saya kalau udah sukses, umpamanya anak saya lulus, umpamanya Idul Adha saya kurban sapi. Nah itu kurban wajib karena udah nazar. Namanya kurban wajib. Itu nggak boleh dagingnya. Tapi kalau tercampur ya udah, gimana udah tercampur. Makanya panitia memang kalau detail ya seperti itu. Kalau mau bertanggung jawab, oh ini kurban wajib apa enggak? Kalau kurban wajib bedakan dagingnya. Itu ya. Semestinya harus begitu kalau kita mau ini. Nah, takutnya kan nanti dipermasalahkan panitia. Maka panitia itu nggak sembarangan, ya. Terus pahalanya begitu besar karena sudah menolong banyak orang, ya, udah mengurusin ibadah orang. Ya, jangankan kalau kita ibadah kurban, ya kurban satu sapi udah dapatnya ya pahala kurban itu. Tapi kalau mengurusin ibadahnya beberapa orang banyak, semua kita dapat, wanita malah lebih banyak. Ya, makanya godaannya besar. Diomongin orang dikit pasti ngerudel, gak ikhlas kerjanya. Ya itu ujiannya. Ujian panitia memang gitu, pahalanya begitu besar. Setan ini nggak mau ketika seorang muslim hamba Allah itu akan mendapat pahala besar. Jangankan pahala besar, pahala kecil aja digagalkan sama setan. Iya, diurak-urak, hatinya ini diurak-urak. Akhirnya jadi nggak ikhlas ngerjain. Ya, jadi panitia itu nggak ikhlas karena omong-omongan itu. Ya, itu omongan bisikan-bisikan setan yang sehingga kita merusak niat kita. Hati-hati ya. Panitia pahalanya begitu besar. Ya, kembali kepada mu'allaf. Mu'allaf itu begitu. Jadi harus kita perhatikan agar imannya semakin kuat sampai kapanpun walaupun mu'allaf itu orang kaya. Begitu ya. Oh iya, ada perhatiannya. Itu ya. Wa fir riqab. Ya, riqab itu hamba sahaya yang selalu berusaha untuk jadi merdeka. Wal gharimin. Gharimin ini yang mempunyai hutang. Gharimin ya. Orang yang mempunyai hutang. Nah, hutangnya untuk kebaikan, bukan hutang untuk kemaksiatan, begitu. Dia terbelit hutang kebaikan. Ya, hutangnya untuk kebaikan. Tapi kan kita masa harus nanya dulu, kamu punya hutang apa enggak? Begitu kan nggak tahu. Orang yang punya hutang apa enggak yang nggak tahu. Ya, yang jelas hutangnya itu benar-benar hutang untuk kebaikan. Ya, bukan untuk kemaksiatan. Itu baru mendapat hak dari zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah atau yang pokoknya yang mengurusi orang yang berkecimpung di dalam dunia agama, ya, di dalam syariat Allah, orang yang menciarkan syariat Allah. Wa fi sabilillah, ya, jihad perang melawan orang-orang ini. Ya, ini bisa dikategorikan fisabilillah ini santri bisa, ya, karena dia
berjuang untuk mencari ilmu-ilmunya Allah, untuk nanti untuk memakmurkan untuk ya, untuk mensyiarkan syariat-syariat Allah, ya, guru ngaji, seorang ulama itu dapat fisabilillah itu, ya, yang tiap harinya berdakwah kemana-mana, nah itu dapat, ya. Maka ini maka apa ya, ketika zakat, ketika hari raya Idul Fitri itu perhatikan, guru-guru kita itu perhatikan, betul itu, ya, jangan sampai ada yang lihat yang aktif, pokoknya yang benar-benar itu harus kita perhatikan. Fisabilillah ini tergolong, ini malah lebih, maksudnya lebih gampang kita cari, begitu. Jadi saya itu punya teman yang orangnya ini benar-benar cerdas. Maksudnya bukan cerdas, dia itu padahal anak orang biasa, anaknya orang biasa, tapi hafalan Qur'annya itu kuat, cepat, pokoknya mantap begitu hafalan Qur'annya itu, sampai pada akhiran semuanya. Ini apa rahasianya, gitu kan? Ternyata survei diselidiki orang tuanya itu kalau sama gurunya, takdimnya, hormatnya matamu sama gurunya itu. Jadi cepat dia menyerap ilmu itu. Baik, wabnis sabil, dan terakhir yaitu wabnis sabil, musafir, ya, orang yang dalam perjalanan, wabnis sabil. Ya, ketika ada musafir, siapa aja dah musafir, ya, ya udah kita kasih zakat, kita bagi seorang musafir. Ya, pokoknya ke kategori seorang musafir itu siapa, itu berhak kita kasih zakat. Ya, ini 8. Memang agak susah untuk beberapa, ini agak susah, kayak fakir miskin juga kita susah nyarinya. Nah, kalau du'afa itu gimana? Hukum du'afa itu kan nggak masuk kategori sini. Kalau du'afa itu seperti apa? Kadang-kadang du'afanya itu masih bisa makan, bahkan uangnya 1 minggu aja masih ada, 1 bulan aja bisa cukup buat makan. Nah, ini kan fakir miskin ini kan, fakir itu nggak ada yang dimakan, benar-benar nggak ada. Ini kan susah nyari kategori yang seperti ini. Terus yang kedua itu miskin itu ya juga susah, ya, yang hanya buat makan seharian itu aja, hari lebih kan susah. Gitu. Wa ila man yujad minhum wallahu alam bissawab. Sampai situ ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah yang kasar, di mana zakat kita zakat ke orang, kemudian orang itu menjakatkan lagi, sedangkan dia sendiri dapatnya di jakatkan kembali ke orang lain yang menerimanya, itu dia boleh. Kemudian yang kedua tadi menyangkut masalah korban. Kurban gimana kalau kita taruh kurban itu bisa nggak? Contohnya begini saja, umpamanya korban tanggal 25, sedangkan proyeknya itu tanggal 30, jadi kita talangin dulu uang kurban itu yang mau korban. Nah, itu gimana hukumnya? Utang itu berarti? Iya, itu berarti utang, tapi nanti pas jawabnya dikembalikan. Nah, itu gimana kalau untuk kemudian ini korban panitia kebanyakan repot di masalah kulit. Yang ketiga, ini kulit ini gimana kita untuk supaya ada bilang itu mesti dibagikan atau dikasihkan atau kita buat apa untuk menambah kepanitiaan supaya tidak ada kekurangan apa. Sekian.
Baik, yang pertama kita dapat zakat terus dizakatkan lagi gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Kayak contoh nih, santri nih, ya, santri dapat zakat kan dia berhak. Santri kan berhak menerima karena fisabilillah, ya, fisabilillah tadi, fisabilillah santri dapat zakat, dapat dia berhak. Terus dizakatkan lagi ke temennya santri itu sampai muter ketemunya ke dia lagi. Ya, terakhir itu ketemunya umpamanya, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa begitu, muter zakat santri itu nggak apa-apa hukumnya. Yang penting yang jelas gini, muter nggak apa-apa. Yang penting kita pas ngasih itu orang yang berhak gitu loh, dan mustahik benar-benar ini berhak begitu, ya itu yang penting. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Rahmat? Menanam dulu untuk berkorban. Oh iya, jadi kayak korban hutang ya, korban masalah ini. Jadi gini, korbannya tanggal 20 itulah hanya. Nah, proyeknya itu baru jatuh tanggal 30, ya kan? Tak talangin dulu ya. Nah, itu kan korbannya hutang. Nggak apa-apa, itu namanya korban hutang dulu. Ini korban itu pahalanya karena dilihat kalau pahalanya saking besarnya, ya. Kan di dalam hadis baginda Rasulullah itu di 10 awal bulan Dzulhijjah ibadah itu sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu. Apapun ibadah itu. Nah, ibadah terakhirnya itu kurban. Nah, saking besarnya pahala ini, saking takut kelewat, nggak punya duit tapi ada yang kita harapkan proyek ini kalau goal bisa ini, insya Allah ini bisa, yakin bisa itu goal ya tanggal 30. Cuman korbannya tanggal 20 saya ingin korban, talangin dulu ya. Nggak apa-apa asal dia yakin yang menalangin ikhlas gitu loh. Kalau yang nalangin nggak ikhlas ya jangan, sebaiknya. Kalau yang nalangin nggak ikhlas mending jangan ngomong, nggak usah. Gitu. Jangan dipaksain, takutnya nanti menjadi masalah ibadah dia. Gitu loh Pak. Saya khawatir nih, jangan-jangan ngomong doang ini proyeknya. Ntar bisa lama nih. Jangan, mending jangan. Kalau yakin ya udah yakin. Ya, yakin. Sebenarnya itu sebagai orang yang punya pihutang ya, ketika jatuh tempo kok belum dikembalikan, itu ketika kita ikhlas sama dengan sedekah seperti itu, bahkan 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Ada di dalam hadis itu dijelaskan. Kalau kita mau ikhlas, maunya janji tanggal 30 mengembalikan uang itu, kita ikhlas, ya, udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kasih waktu. Nah, tiap hari itu kalau kita mengikhlaskan ngasih tempo lagi, berarti tiap hari kita sama sedekah senilai uang yang kita utang, yang kita jamukan ke itu secara ini ya, udah kita berarti udah sedekah sebanyak itu kalau urusan kita untuk seorang pihutangnya. Nah, yang jelas kita kurban pakai uang pinjaman hutang itu nggak apa-apa, ya. Justru malah kalau arisan yang masih ribet urusannya, korban arisan itu, ya, karena nanti ujungnya harga sapi beda, ya, belum kalau mati siapa yang bertanggung jawab, yang nerusin. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaannya nggak ikhlas, ini mending janganlah arisan itu ya. Kalau memang sepakat arisan orang 12 gitu ya, umpamanya 12 orang sepakat kalau ada yang meninggal tidak ikhlasin, ya, sepakat semua deal semua, oke. Tapi kan susah. Ya, kalau satu suara 12 orang itu satu niatan satu suara kan susah, pasti ada yang berbeda itu. Nah, kalau memang ada keraguan mending jangan daripada merusak ibadah itu, gitu ya. Itu. Terus kemudian masalah kulit itu ya, pokoknya semua daging kurban walaupun kulit semuanya itu nggak boleh diperjualbelikan, itu titik ya. Itu kita pahamin seperti itu dulu. Dah, jangan dijualbelikan. Nah, gimana kalau kulit itu kita jual? Ya nggak boleh kita jual dulu. Belum ada ini hak siapa, ya. Nah, makanya kulit ini hak anak yatim ya, atau hak siapa gitu yang berhak. Oh, dikasih pesantren siapa, pokoknya dikasih siapa, udah ada jatahnya. Cuman kita menjualkan saja. Sebelum disembelih itu udah ada jatah, ini jatahnya anak yatim umpamanya. Udah, berarti sudah ada jatah anak yatim, kita hanya menjualkan. Kalau dikasih kulit nggak mungkin dong. Gitu, mungkin nggak manfaat, maka kita jualkan, tapi sudah jatah anak yatim.
Tapi tiba-tiba ini belum ada jatah siapa-siapa, nggak tahu, kita jual aja lah. Nanti nggak tahu buat siapa. Itu nggak boleh. Berarti itu menjual belikan. Harus ada dulu ini niatin buat siapa kulit ini. Ya, ini diniatin buat siapa. Ya, itu intinya nggak boleh dijual belikan. Daging apapun yang bentuknya kurban itu nggak boleh diperjual belikan. Itu aja intinya. Ya, makanya kalau kita membagi kulit gimana siasatin? Ini buat siapa dulu baru kita jual. Ini buat siapa dulu baru kita jual. Ya, gitu. Ada lagi? Mengenai zakat itu kan tadi bahwa makanan pokok yang bagaimana dengan konversi uang, itu yang pertama, zakat dengan konversi uang. Iya. Kemudian yang kedua, apakah di zakat itu ada ijab kabul atau tata cara bagaimana yang bagus itu maksudnya secara fikih? Iya. Terima kasih. Baik. Jadi zakat itu kan makanan pokok. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi zakat itu memang bagusnya dengan makanan pokok langsung. Ya, zaman kalau tidak tersedia zaman dulu, ya nggak banyak yang pokoknya nggak banyak aneh-aneh lah. Nah, kayak sekarang kalau dilihat zaman sekarang itu kayaknya lebih bermanfaat uang. Ya kalau orang dulu kan jarang-jarang beli baju. Jarang-jarang beli lauk yang aneh-aneh, pokoknya udah dikasih beras sudah seneng nyambut mampu. Ya, maka makanan pokok diutamakan ketika itu. Nah sekarang kayaknya kalau semua ngasih beras, katanya mau beli lauknya apa, terus beli ininya siapa nanti kan? Makanya diperbolehkan diganti dengan uang asal dengan senilai beras tadi itu, 3,5 liter atau 2,5 kilo. Itu intinya uang itu dilebihin lebih bagus, ya dilebihin lebih bagus. Intinya tidak apa-apa untuk diganti dengan uang. Tapi kalau berbicara afdol, ya realis kita tinggal ini. Kira-kira beras ini lebih bermanfaat nggak gitu loh dikasihkan gitu. Ada yang biar nggak ribet beras itu dijual dulu, baru dirupakan duit dibagi-bagi duitnya itu biar nggak berat gitu namanya. Jadi seperti itu. Pokoknya kita harus pintar-pintar. Maksudnya beras ini lebih bermanfaat nggak gitu kalau kita langsung bagikan. Nah, kalau kita nggak mau ribet ya boleh. Begitu. Ada yang begini, ada yang punya beras banyak, udah. Ada yang kita ambil utamanya, nggak apa-apa ambil utamanya. Ada yang pakai uang tapi dibeliin beras, biar pakai beras gitu. Ada yang begitu itu. Ya intinya sih nggak apa-apa mau pakai uang langsung mau pakai beras, intinya itu tidak apa-apa, nggak masalah. Ya tidak masalah. Yang kedua tuh ada nih Pak. Ijab kabul. Nah ijab kabul ya, ijab kabul ini memang nggak diwajibkan, ya nggak diwajibkan. Pokoknya ada niat saya ngeluarin zakat udah, ya nggak usah ijab kabul. Kayak begini, kita makan itu ada ijab kabul nggak? Kita marung. Kita datang ke warung, makan bakwan, asal makan ada bayarnya nanti kan. Itu seharusnya kan ada ijab kabul. Ya kan sudahlah, saya niat yakin ini harganya 2.000 makan. Setelah dikasih harga 20.000, wah mahal banget ya gitu kan. Tapi karena udah yakin udahlah yang paling nggak ada 5.000 gorengan kayak gini udah kita makan. Seharusnya kan ada ijab kabul. Ya, yang penting udah terbiasa udah. Kalau apa ya? Intinya kalau di situ itu dagangan itu pasti dijual. Nah, ketika ada yang datang pasti mau beli. Ya udah. Itu. Nah, seharusnya kalau kepingin cari keberkahan benar-benar keutamaannya, benar-benar sempurna ibadahnya. Bu, saya beli ya ini gorengannya. Oh iya saya jual. Baru. Berapa, Bu? 2.000. Ya, oke, saya beli Bu ya. Udah saya jual. Itu sah. Gitu. Makan baru. Itu kalau kita ngikutin benar-benar syariatnya fikihnya seperti itu. Nah kan ribet dia makan harus ijab kabul, dia makan ijab kabul. Ya kan? Ya udah asal makan nanti bayarnya belakangan. Memang bagusnya gitu kalau makan. Makanya kalau kita benar-benar jadi halal, ya kalau walaupun kayak ijab kabul kalau kita beli di jalan tanya dulu, Bu, bakso seporsi berapa? 25. Oke lah.
Ikhlas, udah ya Bu, silakan. Jangan langsung ambil, takutnya nanti harganya dimahalin, kita malah nggak ikhlas bayarnya gitu loh. Uang yang kita kasih nggak berkah buat ibunya, ya, yang kita makan juga nggak berkah, ya, karena kita nggak ikhlas ngasihnya, ya kan? Itu masalahnya. Nah kalau kita memang udah resiko, kalau dimahalin ya udah resiko kalau kita nggak berani nanya. Seharusnya kan makanya ada ijab kabul itu syariah udah ngatur sebenarnya biar nggak terjadi ya penyesalan di kemudian hari itu, Islam sudah ngatur. Nah begitu juga zakat, ijab kabul memang harus diinikan biar jelas. Tapi ya nggak apa-apa kita niat, nah ini saya niat zakat, udah cukup. Nanti biar siapa amilnya yang menjelaskan, yang ketika menyampaikan ini zakatnya ini Pak, ini zakat dari sini dari jamaah macam ini, di jamaah umpamanya. Nggak usah disebutin namanya, pokoknya ini zakatnya jamaah masjid Kota Sibruk begitu. Siapa aja udah ada niatan gitu. Nah, ketika hanya apa ya? Hanya intinya kepanitianya itu pasrah zakat istilahnya. Ya. Wali untuk apa ya? Untuk kita pasrahkan kepada amil ya zakat itu. Nah kalau ijab kabul kan langsung kepada yang mustahik. Nah kalau kita serahkan kepada amil kan hanya mencerahkan untuk disampaikan begitu loh, hanya dipasrahkan, ya itu disampaikan. Nah ketika ada ijab kabul kan, kalau ijab sama kabul kan ada syarat-syaratnya. Nah ketika kita ijab kabul akad nikah, ya ada pengantinnya, putra mempelai pria ini udah ada gitu kan, mahar juga ada, wali saksi semua ada di situ gitu. Nah kalau mungkin ijab kabul zakat yang menerima belum ada di situ, ya mungkin hanya amil saja gitu. Ya makanya nggak apa-apa, bahkan ada yang memperbolehkan udah cukup amil, karena amil itu nggak harus 3, 1 aja cukup gitu. Untuk asnaf khusus amil ini 1 aja cukup. Nah kalau yang lain kan harus 3 sasaran begitu, dibagi 3 itu, bertiga begitu. Ya intinya itu, ijab kabul nggak harus, tapi kalau kita ingin sempurna ya pakai ijab kabul. Intinya itu, ya sama ya kayak kita jual beli gitu, kasih ijab kabul gitu. Nah, memang harusnya ada ijab kabul gitu. Ya sebenarnya semua transaksi apapun dalam Islam itu ada ijab kabul. Begitu loh ya. Ada ijab kabul. Nikah aja ya kayaknya dia harus dikencengin ya, karena itu sakral banget. Coba kalau nikah udah niat aja, yang penting nikah udahlah, nggak usah ijab kabul. Yang penting kata niat nikahin kamu udah. Nah, kalau ijab kabul nikah itu harus disaksikan karena ada saksinya, ada ininya kan. Itu beda kalau ikat nikah. Dah. Oke, satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai aman di sini selalu menyampaikan pada saat ijab kabul itu bahwa uang yang ini bagi zakat yang dengan uang. Ya, jangan. Nah, kami selalu menyampaikan bahwa nanti kami belikan beras. Ya. Dan kami selalu menyampaikan bahwa saya itu dalam bentuk beras. Ya. Kecuali sedekah yang sisa gitu. Ya. Nah itu yang mudah-mudahan betul gitu. Ya. Kemudian sebentar itu apa sudah benar? Iya ya. Itu sudah langkah yang paling bagus untuk menyempurnakan ibadah jamaah ini, para muzaki, ya, para yang mau berzakat. Karena utamanya kan kita pakai makanan pokok, berarti kita harus mengambil sunnah benar, begitu. Walaupun dihukumin boleh untuk pakai uang langsung, diberi beras langsung diperuntukkan beras, udah bagus, itu langkah yang bagus. Ya sebenarnya kan itu repot untuk kita belikan, tapi kita kan pinginnya yang sempurna, udah itu langkah yang bagus. Langkah yang bagus, asal dengan izin. Ya ketika orang itu sudah mau zakat berupa uang, nanti ini Bu saya belikan beras ya. Ya nggak apa-apa Pak, saya pasar aja. Itu. Ya kadang-kadang kan sebenarnya nggak usah begitu pun kita beli beras, karena apa? Karena ada niatan baik. Niatan kita ambil kesempurnaannya, memakai beras, memakai makanan pokok ketika zakat, nggak berupa uang.
begitu. Ya kalau memang kita benar-benar walaupun itu diperbolehkan berupa uang, tapi kan kita ibadah itu cari kesempurnaan. Nah, itu namanya ambil yang cerdas, maksudnya yang inisiatif untuk penyempurnaan ibadah. Kita beliin beras lah, wong itu bagusnya pakai beras gitu. Ya udah, malah bagus. Secara langsung kita tanpa izin seorang muzakinya, ya nggak apa-apa itu karena untuk kebaikan. Ya untuk kebaikan, nggak izin juga apa-apa. Nah, itu demi kebaikan. Sampai Iya. kita menyampaikan ke seseorang yang sudah meninggal. Itu sudah beliau itu berjuang dulunya di penduduk masjid itu kan tadi fisabilillah itu. Yang udah meninggal dikasih gitu. Nah, fisabilillah orang yang dulu berjuang di masjid ini sebetulnya sudah meninggal. Iya. Tetap menyampaikan ke keluarganya bagaimana? Buat keluarganya. Untuk keluarganya, walaupun ukuran ekonomi mungkin bukan kekurangan, karena beliau sudah berjasa fisabilillah, kelompok fisabilillah itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya, oke. Itu status itu kan nggak boleh berpindah. Ya ketika itu yang fisabilillah itu kan bapaknya, umpamanya ya, maaf ya. Nah anaknya kan belum tentu jadi fisabilillah. Jadi status itu nggak bisa pindah ke anak. Ya, karena ada anaknya, bapaknya dulu itu pejuang. Udah kita, itu kan berarti bukan. Kalau udah meninggal ya udah selesai Pak. Karena anaknya kan belum, kalau anaknya kaya raya, ya. Nah kalau kita kasih ya mungkin ini rasa hibah, mungkin rasa ya kasihan ini dulu bapaknya pejuang. Tapi nanti takutnya nanti kita salah sasaran. Karena bukan saat itu nggak fisabilillah nggak saat itu anaknya gitu. Jadi apa ya, status itu nggak pindah ke anaknya. Itu ya saat itu yang jadi ya saat itu. Umpamanya dulu bapaknya guru ngaji, anaknya enggak, jadi kasih anaknya, ya enggak bisa. Itu yang dahak itu bapaknya yang guru ngaji, ya. Emang gaji PNS bisa, ya itu bukan gaji PNS, ya bukan tunjangan gitu bisa ke anak-anaknya. Enggak, itu jatahnya yang saat itu memang jadi pejuang, ya itu begitu, ya. Iya pada saat itu. Ya mungkin kalau kita kasih bukan itu, kita bukan bentuknya zakat, tapi jangan dari uang zakat. Takutnya salah sasaran itu, takutnya salah. Zakat ya buat orang itu aja, gitu loh. Asnaf tadi 8 itu, nah anaknya kan termasuk 8 enggak, gitu loh. Ya kan? Wong umpamanya ini tahun ini miskin dia dapat, tahun ini tahun depan dia udah kaya, berarti udah nggak dapat. Sama dengan gitu, statusnya udah berubah. Ya, baik, itu ya. Semoga bermanfaat. Ya. Oke. Kalau dari 8 asnaf ini definisi fakir miskin tadi sepertinya sulit ya. Artinya kalau punya fakir tidak bisa makan hari ini, tidak bisa makan besok hari ini. Iya. Kalau dilihat dari 8 asnaf ini mungkin kita mungkin tanya satu-satu. Ada nggak makan hari ini? Ada kan orang besok ya? Iya. Ini saya khawatir secara di panitia apakah karena kita sambil juga bagi aja ada di sini berdasarkan data dari RT atau RW setempat ya. Saya ragu kita definisi yang disebutkan Ustaz tadi. Jadi yang kemungkinan bisa jelas terlihat di sini adalah bisa dilihat pesantren-pesantren para guru kita, atau yang ibu sakit dan Iya. Mungkin ada mohon arah. Bagus. Jadi 3 itu memang yang mudah kita temuin ya itu tadi, fisabilillah, seorang ulama, ya. Mu'alaf mungkin bisa kita temuin gampang. Kalau gorib kan harus nanya dulu punya utang apa enggak, begitu kan. Nah fakir miskin inilah saat ini memang saya udah ada itu keterangannya di dalam kitab Fathul Qorib juga ada, ya banyak. Coba definisi fakir miskin, cari di kitab-kitab apa ya, banyak keterangannya itu. Yang dikatakan fakir sama miskin itu apa sih, begitu loh. Nah miskin itu ya tadi itu, fakir itu yang nggak ada dimakan, hari ini nggak ada sama sekali dimakan.
Lah kalau miskin ada cuman pas, buat besok nggak ada itu miskin. Nah memang saat ini kan sudah saya bilang nggak akan bisa, mungkin jarang kita temuin. Nah kita mungkin ngasihnya kelihatan miskin lah, yang kelihatan membutuhkan, padahal dia masih ada. Nah ini yang harus kita evaluasi, yang harus kita hati-hati sebagai panitia. Ya, daripada nanti kita kena tanggung jawab nggak sesuai dengan sasaran, mending yang cari yang jelas-jelas aja, atau kita musyawarahkan gimana bagusnya. Ya saya tak sesau saya definisi fakir miskin ya itu. Makanya saya dari dulu itu berpikir ya sekarang udah kita susah untuk kita temuin. Ya mungkin ada ulama yang membolehkan, ya udahlah, pokoknya kategori dia orang membutuhkan, dia kategori orang membutuhkan berhak. Itu aja. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tapi di dalam kitab itu fakir miskin definisinya memang seperti itu, nggak bisa diiniin ya. Miskin itu seperti itu ya, fakir itu juga sama sekali nggak ada yang dimakan. Benar-benar mengkhawatirkan, memprihatinkan kok kondisi dan seterusnya itu. Orang kalau fakir miskin itu, ya betul memang kita susah temuin. Ya tapi kalau memang kita mau hati-hati ya udah itu tadi. Kita cari yang jelas-jelas. Ya. Kalau orang membutuhkan benar itu belum tentu kok. Ada yang bisa itu belum tentu miskin, belum tentu fakir, gitu loh. Ya, ada yang bisa dimakan, tiap hari masih bisa makan dia. Itu ya berarti dia bukan kategori miskin, bukan kategori fakir. Tiap hari ada yang dimakan walaupun cuma nasi sama tempe sama sambal doang ada dimakan dia. Itu berarti dia belum miskin kalau menurut kategori kitab ini gitu loh ya. Nah mungkin ada yang ulama menyimpulkan karena susahnya cari fakir miskin, mungkin orang yang butuh karena orang yang paling butuh di sini yang kelihatan memang ya kondisinya situasinya memang membutuhkan, mungkin berhaklah menerima. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau saya enggak ya tetap karena masih ada sasaran yang lain gitu loh ya, syukur nggak ada yang miskin ya, gitu aja kalau saya. Baik, itu dah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a. Allahumma zidna husnul khatimah. Allahumma ij'alna khayran min dunya wa la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Muhammad subhanahu wa ta'ala salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.